Nah, dengan iman. Kalau Bapak Ibu kesulitan dengan kata-kata sadar, pakailah kata-kata iman. Pun itu sami. Nek Bapak Ibu kok kesulitan sadar Allah, berarti kesulitan beriman. Nah, iman itu sebenarnya sama dengan sadar Allah. Jadi kalau sadar Allah itu, ya iman itu sebenarnya. Kalau kita sudah beriman bahwa kita bersama Allah, ya itu ihsan. Saya menyadari bahwa Allah bersama saya, itu juga ihsan. Baik Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan tentang sadar. Jadi kalau dalam psikologi itu ada bawah sadar, suprasadar. Itu masih umum, di atasnya lagi ada sadar Allah. Loh, kalau suprasadar itu masih menyadari sesuatu yang bisa dipersepsi. Nah, suprasadar sadar. Tapi apa yang saya sadari itu masih bisa saya persepsi, masih bisa saya pikirkan. Tapi kalau Allah sadar saja, tidak bisa saya persepsi Allah itu seperti apa. Tidak di barat, tidak di timur, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nah, sudah baca Allah itu tidak bisa dipikirkan. Makanya kalau kita mempelajari sifat 20, jangan pakai akal, pasti nggak bisa. Yang jelaskan pakai akal, yang nerima pakai akal, penceramahnya pakai akal, audiennya pakai akal, menjelaskan sifat 20, wes podo baik. Akal-akalan akhirnya tetap nggak ketemu. Sing jelasnya ya bingung, sing nompo bingung. Iya, karena itu wilayah yang tidak bisa dipikirkan atau diakal. Allah itu tidak bisa dipikirkan. Tidak bisa dipikirkan. Ya Allah itu ya disadari. Ono wis. Ya, kalau kita masih mencari, berarti masih menggunakan akal. Semakin Allah dicari, semakin tidak ada. Ya, makanya para pencari Tuhan itu bingung karepe dhewe. Sejak Ramadan itu loh Bapak Ibu. Para pencari Tuhan kok golek. Muhammad, jika ada hambaku percaya kepadaku, maka katakanlah aku ini kartu. Wes cedak rasa dikapak-kapake deket ya deket. Makanya kalau kita sadar Allah itu tidak sampai serius banget gitu loh Pak. Walaupun kita duduk rileks, duduk tegak, tapi tetap rileks gitu loh. Makanya saya niteni kalau bikin napas kok sampai sini yang mencereng. Mikir, leher udara nungguin caramu. Nggak usah saya mengetahui tingkat spiritual jenengan gitu loh. Kalau sudah gini-gini itu, mas, karena. Tandanya ini, kalau itu pasti mikir Pak. Kalau ini gini pasti mikir Pak. Itu nek jenengan nekat, kepala itu jadi membesar Pak. Rasanya abut, gedibel, kayak nganggo helm. Semakin nekat ke Allah, semakin kenceng, semakin nekat, kayak Mas, leren. Nah, santai. Santai. Di sini jangan sampai kenceng. Sudah ada. Ya sudah ada.
Misalnya, ini apa ini? Oh, tasbih. Tasbih ini kan sudah ada, nggak usah dicari gitu loh Pak. Allah itu sudah dekat, nggak usah dicari, sudah ada dan dekat. Goleki. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Tapi itu juga terjadi pada awal saya belajar apa? Belajar tidur. Semakin gini tuh betul berat, semakin tak tekati semakin tanya. Sebenarnya saya tanya guru saya ini gimana? Silakan saya jalan. Begitu dulu saja sama boleh. Iya. Jalan buntu atau tembus. Tidak bisa. Maka relax. Terus kemudian kalau Bapak Ibu masih membawa satu keyakinan bahwa jiwa itu keluar dari jasad, mungkin kok mandek nengkin di sini nih Pak. Gitu Pak. Karena konsepnya apa? Jiwanya keluar dari, padahal jiwa itu jangan dibayangkan seperti Casper itu loh Pak. Jangan seperti itu. Bukan seperti bayangan, enggak. Jadi jiwa itu hanya sadar saja, nggak ada bentuknya apa-apa karena ini beda dimensi. Beda dimensi. Jadi bentuknya bukan seperti Casper yang bisa nembus. Wah, gayane wae merogo sukmo. Kono ketemu ya, kono ya. Yo, merogo sukmo. Ayo dihapus karo wong kuwi tok. Nggak bisa. Tapi kita itu bisa menyadari satu tempat Pak. Tapi ini ya saya nggak saya latih. Saya memang tujuannya nggak ke sana. Tapi kalau kesadaran itu bisa menyadari satu tempat dalam satu waktu itu bisa. Makanya kesadaran itu bisa menyadari lebih luas. Makanya Islam itu tadi ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Artinya apa kesadaran kita? Meluas kepada yang menguasai langit dan bumi. Langit dan bumi berarti meluas. Tadi juga di Quran tadi ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah itu. Artinya apa? Kalau sudah lewat dari 7 itu berarti unlimited, sudah nggak bisa dibayangkan lagi. Maka ada satu teknik, nafas masuk itu lompatnya tuh sampai di atasnya 7 petala langit. Kalau Allah itu masuk ke dalamnya lebih 7 petala bumi. Artinya apa? Laisa kamitslihi. Bukan berarti terus nembus kayak bur gitu, enggak. Melewati kuburan-kuburan gitu. Oh, terus nanti jadi ini ketika naik 7 petala langit itu ketemu dengan langit pertama, saat kedua, saat ketiga, kayak lapis gitu loh Pak, lapis itu nggak ada. Itu hanya kiasan. Ketika kita melewati 7 lapis itu berarti sesuatu yang sudah tidak bisa dipikirkan, dipersepsikan. Nah, Bapak Ibu, jadi banyak sekali sebenarnya problem-problem teman-teman yang berpikir ini, kesadaran ini. Kadang kalimat sadar itu sebenarnya bagi saya sudah mudah, tapi bagi sebagian orang itu ternyata mengalami kesulitan. Akhirnya saya gunakan iman, ihsan, iman, baru paham. Ya, dan sadar Allah itu setahu saya yang pakai baru sini Pak. Yang lain belum. Paling menyadari Allah. Nah itu mulai nak virus dia. Menyadari Allah ketika sholat. Tapi
bilang sadar Allah. Nggak apa-apa, kita tugasnya menyebarkan virus sadar Allah. Insya Allah nanti suatu saat kalimat sadar Allah itu sudah sudah tidak asing lagi. Ini kalau sekarang baru asing. Ada yang mengecam, ada yang itu. Makanya banyak sekali Bapak Ibu yang sudah belajar zikir nafas sadar Allah itu menimbulkan problem di lingkungan sosial. Di lingkungan keluarga juga ada. Saya itu di WA para pasangannya itu. Karena suaminya ikut sini gitu. Nah, enggak apa-apa, makanya saya ingin buka kursus khusus suami yang tidak mendapat dukungan istri. Ayo, saya bikin tipsnya. Kadang-kadang suami yang sudah ikut sini itu kayak itu mau ngajari istri juga sadar Allah. Ngajari 3T. Wah. Gak bisa. Jadi sama pasangan itu ya, bukan ngajari, tapi bagaimana kita memberikan sebuah penerapan ke pasangan, nah itu baru benar. Kalau istri sedang ngeluh misalnya, tugas suami adalah yang sudah belajar 3T, bagaimana T1 gitu loh Pak. Apa T1 Pak? Menerima apa? Keluhan istri, dengarkan. Bukan malah, kamu tuh tahu gak sih arti T1? Hah? Tahu gak sih? Gimana tulisnya Pak Pur? Wah. Bukan begitu caranya. Pasangan tuh kalau bahasa Jawa garwa gitu Pak. Sigarane apa? Belahan jiwa. Belahan jiwa itu harus dipiting digawa ngono ae, aja diajari ngene-ngene. Gitu. Lah itu masuk frekuensi energi ini. Jadi jangan menimbulkan getaran yang menimbulkan ini perselisihan. Harusnya getarannya harus positif. Mau dua manai, nggak malah jadi masalah. Kasih tahu lebih kok. Dua manai itu ya Bapak Ibu. Kita sering guyonan dengan teman-teman. Nek dudu amanai, jangan diperhatikan tandanya. Oh dudu amanai diwaca tandane. Kok jadilah milik aku gitu kan. Kalau dudu amanahe. Lah setan mlebu lho, Pak. Kalau bukan amanah Allah berarti Allah menyesatkan itu pasti. Tandanya apa ya? Kok lek lirik. Lah perintah apa ya? Parani. Iya setan itu. Benar. Karena sudah bukan amanah. Tapi kalau amanah dapat tuntunan dari Allah. Ya, dapat tuntunan dari Allah. Amanahnya anak, tandanya apa misalnya? Ya, misalnya nakal. Ya Allah, petunjuk untuk hamba apa? Bagi orang tua yang sudah siap menerima amanah ini, perintahnya apa? Baik, menarik sekali bicara tentang ATP ini. Nah ini penerapan spiritual. Kalau kita belajar spiritual cuma duduk diam. Ini barang tak. Sampai ada spiritual itu yang nggak mau sholat Pak. Katanya apa? Aku sudah harifat. Nggak sholat lagi. Bareng luwe kayak golek panganan loh Pak.
Loh, kalau memang dia sudah makrifat, perut lapar, nggak usah makan. Kenyang. Jadi ini penerapan. Jadi kita mengikuti ajaran Rasulullah yang mewajibkan sholat. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan diskusi tentang ini Bapak Ibu. Saya sendiri dapat ini ya sebenarnya sudah lama sih, cuma testimoni. Mau testimoni Gus? Oh ini sudah ada. Kan sudah saya sampaikan beberapa minggu ya. Baik Bapak Ibu, energi, frekuensi, vibrasi. Nah tadi sudah disampaikan tentang kesadaran, ada kesadaran fisik. Nah kita kesadaran spiritual dan spiritual ini artinya bahwa kita sadar Allah, bahwa kita menyadari Allah. Nah ketika kita menyadari Allah, jadi Bapak Ibu, satu-satunya makhluk Allah yang diberikan kesadaran itu hanya manusia Pak. Lainnya tuh nggak ada Pak. Nggak ada malaikat. Loh, aku ini malaikat toh? Nggak ada. Betul nggak Pak? Dia hanya mengikuti perintah Allah. Binatang ada kesadarannya nggak? Nggak ada. Loh, aku ikut toh? Nah, nggak ada. Betul nggak guys? Satu-satunya makhluk yang berkesadaran itu adalah manusia. Dan Allah memberikan satu lisensi kepada kesadaran itu. Diberikan kebebasan, freedom of will. Mau sadar atau tidak, kita bisa pilih Pak. Bebas. Mau sadar Allah apa tidak, bisa. Aku nggak sadar, bisa. Aku mau sadar Allah, bisa. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah itu mengilhamkan ilham fujur dan ilham takwa. Tapi kita diberi kesadaran Pak. Sik. Aku pengennya maling itu seperti ini. Sadar. Aku pengennya maling. Nah, walaupun Allah sudah mengilhamkan fujur, tapi Allah masih memberikan kebebasan kesadaran untuk memilih apakah mau mengikuti ilham fujur itu atau tidak. Maksudnya ya. Seperti Nabi Yusuf. Ya Allah, aku sudah gak kuat dengan dorongan ini. Tolong saya ya Allah, rahmati saya. Nah itu Nabi Yusuf menerapkan sadar Allah. Kalau nggak sadar Allah, bablas, lost doll. Tapi kadang Allah beri kesadaran, bisa milih. Artinya para koruptor, maling-maling itu sadar, aku maling. Tapi diikuti gitu saja. Kita ini Bapak Ibu, kalau mau berbuat maksiat itu aslinya sadar, bukan nggak sadar. Ya kecuali kena penyakit skizofrenia, mateni wong itu bisa. Nah, tapi kalau kita yang masih sehat itu sadar. Jadi kesadaran ini nantinya akan membentuk energi atas izin Allah. Kita mau menyadari apa? Menyadari Allah. Maka ada energi spiritual. Allah memberikan energi spiritual kepada kita. Nah,
nantinya energi ini harus teraktualisasi. Maka namanya spiritual, spirit yang aktual. Artinya apa? Mewujud dalam sebuah tindakan. Kalau hanya spiritual, energi spiritual mandek, ya, nanti tidak menjalankan ATP ini, ya nggak jadi apa-apa.